Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi IPS kelas 9 pada semester 2, semester genap ini, kita akan belajar pada bab berjudul ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Masih ingat sama Ibu Siti Nuraini Ariana Maulida? Mari kita mulai pelajaran hari ini. Pada peta konsep berikut ini akan dijelaskan apa saja yang akan saya terangkan pada materi pada bab ini, yaitu 1. Mengenai ekonomi kreatif. Bawahnya, keunggulan di bidang ekonomi. Yang kedua, perdagangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perdagangan bebas. Lalu pada perdagangan internasional, apa saja sih yang bisa mempengaruhinya? Yaitu migrasi penduduk, transportasi, lalu ada lembaga sosial ataupun lembaga ekonomi. Perdagangan internasional pasti merujuk pada kesejahteraan suatu bangsa. Mari kita bahas pada materi ini. Perdagangan antar negara, terdapat barang-barang keluar masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara tersebut kelebihan barang yang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Bila suatu negara menjual barang tersebut ke negara lain, disebut ekspor. Kalau eksportir adalah negara pelaku ekspor. Teman-teman harus ingat perbedaan antara ekspor dan eksportir. Lalu, bila suatu negara memerlukan barang, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dari negaranya, dikirimkan ke negara lain, sehingga masuk ke negara lain, disebut impor. Kalau importir adalah negara pelaku impor. Teman-teman di sini semua sudah paham apa itu perbedaan importir dan impor, dan juga perbedaan antara eksportir dan ekspor. Teman-teman bisa lihat dari slide yang ada. Pada slide berikutnya, Ibu akan menampilkan tabel perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Kita tahu bersama bahwa perdagangan dalam negeri itu dilakukan dalam satu wilayah dalam suatu negara. Sedangkan pada perdagangan internasional, kegiatan tersebut dilakukan dalam wilayah antar negara. Dilakukan oleh dua negara atau lebih dari dua negara. Kalian bisa melihat pada tabel berikut ini. Manfaat dari perdagangan internasional. Pada manfaat perdagangan internasional, kita tahu ada 9 manfaat. Salah satunya yaitu suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Dan perlu diingat oleh kalian bahwa setiap negara akan menciptakan suatu produk yang dapat memenuhi dan menghasilkan kebutuhan dalam negeri dan dapat memenuhi kebutuhan dari negara lain. Selanjutnya, kita lihat tuh pada slide berikutnya. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Pasar bebas atau biasa kita kenal sebagai perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor.
Perdagangan bebas ini seperti contoh Uni Eropa, NEA, dan lain-lain. Pada kebijakan perdagangan bebas ini mempromosikan hal-hal seperti berikut. Perdagangan bebas barang tanpa pajak, termasuk tarifnya, atau hambatan perdagangan. Kalian perhatikan pada slide ini. Pada slide ini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Pada perdagangan internasional, kita tahu bersama bahwa perdagangan yang diadakan antara satu negara dengan negara lainnya, yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional ini terjadi karena perbedaan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Nah, pada perdagangan pasti menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Pada slide ini akan dijelaskan. Mari kita lihat. Pada slide ini, kalian dapat membaca mengenai devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Terdiri dari apa? Dan apa saja? Yaitu valuta asing, mata uang yang diakui oleh semua negara lain di dunia. Contohnya, Amerika Serikat memakai dolar, Jepang menggunakan mata uang yen. Lalu, apa saja manfaat devisa? Ada 6 faktor manfaat devisa. Selain sebagai alat tukar internasional, mari kita simak.